Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim ala qadrihi wa miqdarihi al-azim ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi was sahabi wal ali. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman wa yaqinan wa aqran wa mahabbatan li nabiyyina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa surata ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhwan al-hadirin mustami'in rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah kita Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali di Masjid Baitur Rahman yang insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan dalam hidup kita. Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiat, dan Allah subhanahu wa ta'ala terima amal-amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan al-hadirin rahimakumullah, maka salawat beriringkan salam senantiasa kita hadiahkan, kita haturkan, kita berikan kepada baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setia hingga yaumil qiyamah. Harapan kita Allah subhanahu wa ta'ala tidak haramkan kita daripada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua orang-orang yang kita cintai bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Ikhwan al-hadirin mustami'in rahimakumullah, hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah yang mana Allah dengan karunia-Nya masih memberikan kita kesempatan untuk bisa duduk di majelis ta'lim, yang mana ini nikmat yang luar biasa, karena tidak semua orang bisa mendapatkan kenikmatan ini. Orang yang Allah berikan kenikmatan ini tiada lain mereka termasuk orang-orang yang Allah inginkan kebaikan. Kalau mereka tidak Allah inginkan kebaikan, ya jangankan mendapatkan ilmu, duduk di majelis ta'lim tak ada kesempatan. Jangankan duduk di majelis ta'lim, mendapatkan undangan untuk majelis ta'lim pun mereka tak baca. Oleh karena itu, ikhwan al-hadirin rahimakumullah, kita bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kita Bidayatul Hidayah karya Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Allahumma amin. Ila anqal sampai di dalam pembahasan kemarin, ya, di dalam doa fajar, yang mana doa fajar ini yang Masya Allah yang dibaca oleh para ulama, yang mana doa fajar ini sangat bermanfaat. Yang terakhir daripada doa ini minta cahaya, ya, cahaya di hati kita, cahaya di kuburan kita, cahaya di pendengaran kita, cahaya di pandangan kita, cahaya di rambut, cahaya di kulit kita, cahaya di daging kita, cahaya di darah kita, cahaya di tulang kita, cahaya di antara badan kita, dan cahaya dari belakang, cahaya dari kanan, cahaya dari samping kiri, cahaya dari atas, dan kita ini
dibangkitkan daripada cahaya tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan al-hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kalau habis azan subuh, ya, kalau misalkan setelah azan subuh, tetapi di situ belum qomat, masih menunggu daripada qomat untuk melaksanakan salat, maka Imam Ghazali mengatakan, fa idza faragta min ad-du'a, kalau kamu selesai daripada doa, maka pada tashtagil ila waqtil fard illa bi fikrin aw tasbihin aw qira'atil Quran. Maka kamu jangan menyibukkan diri kamu ila waqtil fard, sampai masuknya waktu fardu. Misalkan dia datang ke masjid sebelum azan berkumandang, maka jangan sibukkan diri kita di dalam masjid ini kecuali dengan fikir, berfikir, tafakkur. Ya, makanya di dalam tafakkur ini keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bahkan warada dikatakan bahwasanya ya tafakkur sa'a khair min ibadah 70 sana. Kita bertafakkur sesaat itu lebih baik dibandingkan kita beribadah 70 tahun. Wa fi riwayat dalam riwayat lain setahun. Jadi cuma bertafakkur. Jadi kita ini dianjurkan untuk tafakkur supaya iman kita semakin meningkat. Dalam artian kita ini kalau pengen mengenal Allah, banyak-banyak tafakkur di dalam makhluk-makhluknya Allah. Kalau kita semakin di situ banyak tafakkur, maka kita semakin mengenal Allah. Oleh karena itu, wa'alal hadirin rahimahullah, kita tidak dianjurkan untuk mencari bagaimana zatnya Allah. Tidak, kita di situ dianjurkan untuk bertafakkur dengan makhluknya Allah. Terutama kita awali dari diri kita, tangan kita lihat, masya Allah, kuku yang selalu memanjang, ya, rambut yang di situ asalnya hitam berubah jadi putih. Itu tafakkur di dalam diri kita. Maka di dalam diri kita aja itu ada ajaib, ada keanehan-keanehan yang luar biasa yang bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lagi nunggu salat, ya, maka jangan gunakan kecuali untuk tafakkur atau tasbih. Baca di situ zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca subhanallah, subhanallah, baca alhamdulillah, atau baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali setelah azan. Ya, setelah azan subuh sambil menunggu kurang lebih waktu 15 menit, baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali. Kalau sudah kelar, masih ada waktu, baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Sudah kelar lagi, baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, tambah lagi ya hayyu ya qayyum ahyil qulub tahya aslih lana al-a'mal fid din wad dunya, baca 11 kali. Ini luar biasa, keutamaannya sangat luar biasa. Diamalkan oleh aslafun salihun. Ikhwan al-hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita berpikir, banyak-banyak berpikir, tafakkur, dan banyak-banyak baca tasbih atau qiraatul Quran. Susah tasbih. Kalau qiraatul Quran, ambil Quran, duduk di tiang sambil baca Al-Quran sambil nunggu waktu atau sambil nunggu waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ikhwan al-hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan fa idza sami'ta al-adhan. Nah, kalau kita lagi zikir, kita lagi baca wirid kita, ya, maka manusia itu memang harus ada wiridnya. Di dalam kehidupan kita ini harus ada wirid yang kita dawamkan, zikir yang kita istiqomahkan. Agar apa? Agar kita ini bukan sama seperti manusia ciptaan Allah yang lain. Karena manusia ini Allah berikan kelebihan akal, maka akal tersebut untuk zikir kepada Allah, untuk banyak-banyak baca wirid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Imam Abdul Rahman Segaf, man la lahu wirid fa huwa ghir. Siapa yang tidak ada wirid khusus bagi dirinya, maka bisa sama dia itu seperti monyet. Nasallallahu salamah wal afiyah. Jadi sama saja kehidupan hanya makan, ya, minum, ya. Kalau ada istri, konsum istri, tidur, bangun lagi, makan, minum lagi, hubungan lagi, tidur lagi, cari harta dunia, itu begitu saja. Tapi kehidupan kita di dunia ini, ya, sebagai
sebagai bekal kita, sebagai ladang untuk kita mendapatkan akhirat. Semakin banyak kita beramal di dunia ini, semakin tinggi derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa alhamdulillah. Kalau kita lagi berzikir, katanya Allah tadi, sami'tal adzan, kamu mendengar azan berkumandang, maka faqta, ya, faqta ma anta fi, maka stopkan, kata Imam Ghazali, aktivitas yang saat ini sedang kamu lakukan. Jadi ketika kamu lagi berzikir, ya, maka faqta ma anta fi, stop. Walaupun lagi baca Al-Quran, Kenapa kata ulama? Ya, kita dianjurkan untuk istima'ul adzan, untuk mendengarkan adzan. Li'anna istima'ahu fi waqtihi afdal min istima'il Qur'an. Ya, kalau kita lagi di masjid baca Al-Quran atau mendengarkan baca Al-Quran, tiba-tiba adzan berkumandang, ya, maka stopkan bacaan, ya, dengarkan adzan. Karena pada saat itu mendengar azan lebih afdal dibandingkan dengarkan Al-Quran pada saat itu. Ya, walaupun secara keseluruhan, ya, Al-Quran afdal daripada azan, tapi di waktunya, ya, azan lebih afdal untuk didengarkan dibandingkan mendengarkan daripada Al-Quran. Lagi ada event, acara, tiba-tiba azan lagi baca Al-Quran, stopkan Al-Quran itu. Kenapa? Karena, ya, di dalam azan itu kita lebih afdal untuk mendengarkannya dibandingkan mendengarkan Al-Quran. Kecuali kalau misalkan di masjid, ya, Al-Quran lagi baca Al-Quran atau lagi kajian di masjid, ya, pas lagi kajian di masjid tiba-tiba azan, ya, di luar masjid, di masjid bakalan azan. Nah, maka tidak masalah, selesaikan dulu, nanti azan dikumandangkan di masjid ini dan jawab daripada azan tersebut. Tapi ikhwan al-hadirin rahimani wa rahimakumullah, itulah yang paling afdal, mendengarkan daripada azan. Ya, ini yang seperti yang dikatakan washtagil bi jawabil muadzin. Ya, sibukkan diri kita untuk jawab orang yang azan. Kalau yang azan tak usah jawab. Yang azan. Ini sekarang ada yang azan dia jawab tidak, yang azan tak usah jawab. Yang azan. Ya, yang sunnah akan jawab yaitu orang yang mendengar, mustami'. Ya, orang yang mendengarkan azan maka jawab daripada azan. Kecuali ada sunnah yang tersembunyi, ya, di dalam azan. Ketika seorang yang muazzin, seorang yang azan ingin azan, maka ada sunnah yang tersembunyi. Apa itu sunnah yang tersembunyi? Ya, yaitu mengulangi, yaitu membaca dulu kalimat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sirran. Jadi sebelum baca asyhadu an la ilaha illallah kencang, maka baca dulu pelan-pelan. Jadi, ya, diulangi tadi namanya, ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi pas Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dua kali kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka baca dulu sirran, baca dulu pelan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, baru kencangkan asyhadu an la ilaha illallah. Nah, baru disunnahkan untuk baca kencang. Itu namanya tarjih. Ikhwan al-hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya, maka fashtagil bi jawabil muadzin. Maka sibukkan diri kita ini untuk jawab orang yang sedang azan. Walaupun ta'ifan, walaupun kamu lagi tawaf, lagi misalkan tawaf di Ka'bah, ya, tawaf di Masjidil Haram, tiba-tiba pas lagi tawaf, ya, pas lagi tawaf azan berkumandang, maka sibukkan diri kita untuk menjawab azan. Ya, atau mudarrisan, ataupun lagi mudarris, lagi mengajar. Ya, seorang guru lagi mengajar, terdengar berkumandangnya azan, maka sibukkan diri untuk menjawab daripada azan tersebut. Ya, jangan teruskan kajiannya, kecuali kata ulama seperti tadi. Kalau misalkan di masjid itulah yang bakalan azan, misalkan kalau lagi ada kajian azan isya, nah maka dalam masalah kelarkan dulu permasalahannya, tapi jangan terlalu lama. Kelarkan dulu permasalahannya, setelah itu baru berkumandangnya
Ikhwan al-hadirin rahimani au junuban, atau kalian lagi junub, hadas besar. Hadas besar misalkan semalam melakukan hubungan suami istri, junub. Semalam melakukan hubungan suami istri, junub. Wah, insyaallah letih daripada tidurnya sehingga ya subuh-subuh bangunnya pas azan. Bangunnya pas azan. Nah, maka jawab kata ulama daripada azannya. Orang yang junub itu boleh berzikir. Orang yang junub itu yang tidak diperbolehkan baca Al-Quran. Kalau berzikir boleh orang yang junub, bebas. Ya, kalau baca Al-Quran baru tidak boleh. Masuk masjid tidak boleh orang junub, mandi dulu baru masuk masjid. Jangan masuk masjid lagi dalam keadaan junub. Ikhwan, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ana wadalla in kunta musalliyan. Nah, kecuali kalian lagi sholat, azan berkumandang, kita lagi sholat. Kata ulama, walau nafilah. Walaupun yang kita sedang sholat tersebut bukan sholat wajib, sholat sunnah. Walaupun sholat sunnah, ya, walaupun sholat sunnah, tetap ya di situ bukan sholat. Ini lagi azan, lagi sholat, stop dah, sholat enggak. Teruskan daripada sholatnya. Ya, walaupun kunta qadil hajat, ataupun kamu lagi qadil hajat, lagi di dalam kamar mandi, azan berkumandang. Jawab apa di dalam kamar mandi? Jangan. Enggak boleh jawab azan dalam kamar mandi, lagi buang air, qadil hajat. Ya, lagi buang air, jangan. Ya. Selesaikan dulu, keluar baru jawab azan. Ya, seperti halnya juga di dalam sholat tadi, selesaikan dulu sholatnya baru jawab azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum baru jawab azannya. Ya, nanti kita bahas bagaimana cara menjawab azannya. Oh, mujami'an, ataupun kalian lagi jima, lagi hubungan suami istri, lagi jima. Terus lagi jima azan berkumandang. Masya Allah. Lagi tadi tidak azan, dan pas lagi jima azan berkumandang. Nah, maka gimana? Teruskan dulu, jangan jawab lagi. Hubungan lagi jima jawab, jangan. Enggak boleh. Masa Allah ya kita berzikir Allah kita boleh. Ya. Kita berzikir dalam keadaan jima itu hukumnya makruh. Kalau nak berzikir ingat Allah juga, ingatnya fi qalbihi, ingatnya di hatinya. Ada masalah kalau ingat di hati. Tapi kalau dilafalkan, ini hati-hati. Ya bisa-bisa kalau dia meremehkan maka hukumnya bisa-bisa haram. Ikhwan al-hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi kalau kita lagi salat, idza sallamta min salat, ajabtahu kama yujibuhu man la yusalli. Maka jawab seperti hari kita dalam salat. Misalkan orang lagi azan, kita lagi salat, teruskan salatnya. Habis kita salam ternyata azannya sudah selesai. Maka bagaimana jawab? Azan jawab daripada azannya seakan-akan kita mendengar dari awal contoh. Ya, itu sudah Allah la ilaha illallah, maka jawabnya berurutan. Contoh, Allahu akbar, ya kita hafal azan, hafal berarti jawabnya Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi digodok, disusun. Ya digodok jawaban azan itu digodok. Ya kata ulama kalau misalkan tidak terlalu panjang, jarak antara kelar sholatnya sama azannya, jarak antara hubungan suami istrinya sama azannya, jarak antara kita di dalam kamar mandi sama azannya. Nah, kalau misalnya tidak terlalu jauh, maka jawab ya Allah Akbar, ya la ilaha illallah, barra Allah rabb hadhihi da'wati tammah wassalatu wassalamu sampai habis. Ikhwan al-hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Falau ajabtahu fi shalah kuriha dzalika al-jawab wa lam tabtul salatak. Kalau kamu menjawab azan ya ketika lagi salat, makruh hukumnya. Lagi azan, lagi salat, azan. Jawab makruh. Batal tak? Tidak batal. Batal? Tidak batal. Kecuali khitab. Gunakan kalimat kamu di dalam Al-Quran. Contohnya ketika as-salatu khairun minan naum. Jawabannya apa? Sadaqta wa barirta. Nah, maka kalimat sadaqta wa barirta karena ada ta artinya kamu. Sadaqta kamu benar. Maka hukumnya ketika ada orang lagi azan yang kita sedang dalam keadaan salat, pas as-salatu khairun minan naum kita ngomong sadaqta, maka batal kita punya salat. Karena kenapa? Karena di dalam salat la yasluhu
yasihul khitab. Tidak boleh, ya, tidak dibenarkan daripada khitab berbincang kecuali ya kaf tadi untuk Allah sama untuk Rasulullah. Kalau untuk Allah sama untuk Rasulullah ada masalah. Ya, untuk dalam Al-Quran ketika kita berbincang dengan Allah, iyyaka na'budu. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak masalah. Kalau untuk Allah ataupun untuk Rasulullah tidak masalah. Kalau untuk Rasulullah, ya tidak batal. Kalau untuk Allah dan untuk Rasulullah. Jadi menjawab azan pas kita lagi sholat hukumnya makruh. Bagaimana caranya? Selesaikan dulu sholatnya. Setelah selesai sholat baru kita jawab muadzin, orang yang sedang azan. Ikhwan, hadirin, mustami'in, al-bayamin rahimani wa rahimakumullah. Azan ini luar biasa, keutamaannya sangat luar biasa. Bahkan dalam hadis disebutkan, "Law ya'lamun nas ma fil nida was-saffil awal." Seandainya manusia ini mengetahui apa yang ada di dalam azan daripada keutamaan-keutamaan dan apa yang terdapat di dalam shaf awal. Shaf pertama, ada shaf awal, ya, ada azan yang Allah berikan keutamaan yang begitu besar. Summa la yajidu illa an yastahimu alaih. Seandainya tidak bisa azan, tidak bisa di shaf pertama kecuali harus diundi. Jadi yang mau azan diundi dulu, tidak bisa, harus per minggu diundi. Maka lastahamu alaih, maka mereka akan rela untuk diundi. Saking besarnya keutamaan untuk mengumandangkan azan tersebut sama shaf pertama. Nah sekarang kita udah, ya sekarang kita di shaf pertama enggak. Bahkan sering terjadi di masyarakat, ya mereka ya mendahulukan daripada kawan dan kau bebek dan bapak bebek, dan pak. Apa hukumnya? Mendahulukan makruh, karena kita sudah ketahui al-itharu fil qur'an makruh. Kita mendahulukan orang di dalam perbuatan qurbah, perbuatan ibadah, itu makruh. Ya, jadi kalau ada shaf yang pertama, ya kita maju duluan. Ya, kita maju duluan. Kecuali kalau misalkan kita tidak pantas, misalkan di belakang imam, nah maka ada masalah. Ya kita cari dipikir-pikir dan dipikir-pikir. Jadi berebut. Ya, di shaf yang pertama itu berebut. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah. Seandainya manusia tahu apa yang terdapat daripada keutamaan-keutamaan yang ada di dalam azan, yang ada di dalam shaf yang pertama, maka mereka rela untuk diundi. Walau ya'lamuna ma fi tahjid. Seandainya manusia mengetahui ya keutamaan dari datang ke masjid sudah sebelum azan. Ya, ke masjid sebelum azan berkumandang sudah datang. Lastabaqu alaih, maka mereka bakalan berebut untuk datang ke masjid sebelum azan berkumandang. Maka luar biasa. Nah sekarang juga Rasulullah mengutamakan tentang orang yang subuh-subuh ini. Walau ya'lamuna ma fil atama wa subuh. Seandainya mereka mengetahui tentang keutamaan salat Isya sama salat subuh, la atuhuma walau habwan. Mereka bakal datang ke masjid ini walau habwan. Habwan itu merangkak. Jadi walaupun merangkak, mereka akan rela untuk datang ke masjid ini daripada keutamaan berjamaah salat subuh sama salat Isya. Ya, ini yang dikatakan oleh Rasulullah. Lau ya'lam, seandainya mereka mengetahui. Tapi apa kalimat seandainya berarti tidak tahu kebanyakan manusia. Yang tahu illa qalila, yang tahu hanya sedikit. Nama beruntunglah kalau kita termasuk golongan orang yang mengetahui daripada keutamaan sholat di masjid dalam keadaan berjamaah. Rela kita merangkak. Ya, oleh karena itu kawan, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang azan Rasulullah mengatakan, ya di dalam riwayat Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, al-muadzdzinuna atwalun nasi a'naqan yaumil qiyamah. Orang yang suka azan, mereka itu orang yang paling panjang lehernya kelak di hari kiamat. Yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Mereka akan selamat daripada susah dan jerih payahnya yaumil hisab, ya fil mahsyar, di padang mahsyar mereka keenakan, tidak di situ merasakan daripada bau keringat yang begitu luar biasa. Orang yang suka memandangkan ada ikhwan al-hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sahabatnya yang bernama Sa'id Al-Khudri.
Sa'id Al-Khudri ini suka mengembala daripada kambing, sehingga mengembala ke desa-desa keluar daripada kota Madinah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ini araka tuhibbul ghanam wal badiyah. Saya ini, kata Rasulullah, sungguhnya melihat kamu ini cak-cak suka sama kambing, suka sama desa-desa, daerah-daerah, ya untuk mengembala daripada kambing tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika, kalau kamu lagi di kambingmu lagi di daerah desa-desa, ya fa adzanta lis-shalah, kamu azan untuk salat. Nah, ini daripada kesunahan azan. Jadi misalkan kita di masjid ada azan, ya kita salat di masjid, maka jangan azan lagi. Ya, karena azan itu ada dua, ada azan untuk waktu, ada azan untuk salat. Nah, misalkan kita di rumah kita, ya ingin jamaah sama anak bini kita, maka misalkan pengen jamaah sama anak bini kita di rumah, disunahkan tetap untuk azan. Jadi sunnah, azan di rumah itu sunnah. Ini ya Rasulullah mengatakan kepada Sa'id Al-Khudri, kalau kamu lagi di daerah, lagi di desa-desa kamu pengen azan, maka Rasulullah SAW mengatakan, farfa' sautaka bin-nidah, maka kencangkan suaramu dengan panggilan dengan azan tersebut. Ya, dengan azan kencangkan suaranya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, fa innahu la yasma'u mada sautil mu'adzin, karena tidaklah suara muazzin itu sampai dimanapun, ya daripada azannya sampai ke jin, sampai ke orang-orang yang zalim, ya illa syahida lahu yaumil qiyamah, dan ke jin manusia yang mendengar daripada azan tersebut, ya sesuatu apapun, tumbuhan, pohon-pohonan, ya illa syahida lahu yaumil qiyamah, kecuali ya yang mendengar azan kita bakalan bersaksi di hari kiamat bahwasanya saya mendengar suaranya fulan bin fulan mengumandangkan daripada azan. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dalam riwayat, ya kalau azan sudah berkumandang, ya adbar syaitan lahu durar hatta la yasma' at-ta'zim. Ya ketika azan dikumandangkan, setan itu ya lari, adbar, berlari. Bahkan dikatakan berlarinya lahudura, berlari sambil, kalau kita berlari sambil terbegit-begit, ya terkentut-kentut. Inilah hudura. Huduratun itu angin yang keluar dari bagian dubur. Berarti yo berkata lari sambil terbegit-begit, sambil terkentut-kentut. Kalau mendengar daripada azan. Ya, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, hatta idza qudiya tasbih, sampai selesai daripada qomat, ya akbala, baru setan datang lagi. Jadi pas azan lagi, pas qomat lagi, ya kelar qomat datang lagi itu syaitan, hatta yaftira bainal mar'i wa nafsi, sampai membuat di situ bingung, sampai membuat di situ ya bimbang, ya seorang dengan dirinya sendiri. Ya maka ya syaitan memuju, uzkur kada, coba ingatkan masalah ini. Ya uzkur kada, coba ingat lagi masalah ini. Jadi ingatnya masalah itu di saat sholat. Yang asalnya kiri, coba tadi itu sebentar, lalu mana bagian sana apa sih? Ya Allah, motor tadi dikunci, ya udah dikunci. Ingat, dia pas sholat, pas tidak sholat dia tidak ingat. Itu syaitan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ya, min qablu hatta yadhilla ar-rajul ma yadri kam sholat, sampai seorang yang lagi sholat tak tahu berapa kali dia sholat. Ya, sampai di situ ya dibisiki oleh syaitan, diganggu daripada waswasnya syaitan. Makanya sebelum sholat baca daripada doa paling tidak, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Baca qul a'udzu birabbin nas, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil nas, alladzi yuwaswisu fi sudur al-jinnati wan nas. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Nah, dikatakan di sini, ya, faida qala al-muadzin, ini cara kita menjawab orang yang sedang azan. Faida qala al-muadzin, kalau muadzin berucap Allahu akbar, faqul akiba kulli kalimah mithlu dzalik, maka ucapkan selesai muadzin mengucapkan Allahu akbar, ucapkan yang sama seperti yang diucapkan muadzin. Muadzin mengucapkan Allahu akbar, kita juga ucapkan Allahu akbar.
dengan hayya 'alal falah. Kalau hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal falah, maka jangan ucapkan hayya 'alas shalah juga. Ketika hayya 'alas shalah, maka ucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Berarti jawabnya ya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau hayya 'alal falah, berarti la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Arti la haula wala quwwata, la haula tiada daya, wala quwwata tiada kekuatan. Ya, maksudnya tiada daya kita untuk maksiat sama Allah. Tiada daya kita, tiada kekuatan untuk beribadah kepada Allah. Ya, illa billah, kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah kita, semua perilaku kita, semuanya atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, hadirin rahimakumullah. Jadi ucapannya sama. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah, baca salawat sama Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, nanti kita baca. Nah, kecuali ketika asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, maka kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Atau pengen ditambahi wa ana asyhadu an la ilaha illallah, ya, wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Setelah itu baca raditu billahi rabban wa bil islami dinan Abi Muhammadin nabiyya. Sebagian ulama sambil ditiupkan di ininya, habis itu diusapkan di wajahnya. Ya, tujuannya semoga husnul khotimah. Jadi ketika mendengar asyhadu an la ilaha illallah, jawab wa ana asyhadu an la ilaha illallah, raditu billahi rabban wa bil islami dinan Muhammadin nabiyya. Pas asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawabnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pengen ditiupkan ya min ghairi basar, ditiupkan di tangannya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tiupkan seraya membaca marhaban bi habibi wa qurrati aini Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ditiupkan di kukunya, ya. Bisa dikecup, bisa ditiup, tapi lafaznya tiup, ditiup, diusapkan di matanya. Siapa yang manfaatnya dzalik lam tusibhu radah. Siapa yang melakukan itu, insyaallah matanya tidak kena penyakit sampai di situ, penyakit katarak dan lain sebagainya. Penyakit yang membahayakan mata. Jadi ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, marhaban bi habibi wa qurrati aini Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tiupkan tanpa ludah. Jangan pakai ludah, tanpa ludah. Kalau dikecup agak dekat dikit, sambil terkecup tidak masalah. Nah, itu ikhwan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kalau hayya 'alas shalah, ya bisa la haula wala quwwata illa billah. Ada yang mengatakan ziyadah Allahumma ja'alni minal muslimin. Nah, ketika hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah, tambahkan Allahumma ja'alni minal muflihin. Muflih itu terjemahkan hayya 'alal falah. Ayo kita ke dalam keberuntungan. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang beruntung. Nah, itu tadi ikhwan, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga selain di kalimat as-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Maka jawabannya salatu khairun minan naum itu? Tidak. Jawabannya ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, jawabannya shadaqta wa barirta. Shadaqta wa barirta. Apa salatnya? Kamu betul. Ucapannya itu yaitu salat khairun minan naum. Maksudnya kita menuju salat itu lebih baik dibandingkan kita masih dalam keadaan tidur. Jadi salat itu lebih baik dari tidur. Jadi sadaqta wa barirta. Atau riwayat lain yaitu sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi as-salatu khairun minan naum. Jawabnya sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul yang diucapkan oleh Rasulullah. Kenapa betul yang diucapkan oleh Rasulullah? Karena yang pertama kali mengucapkan as-salatu khairun minan naum itu Sayyidina Bilal. Jadi Sayyidina Bilal ketika azan, banyak sahabat yang masih pada tidur, belum pada bangun. Maka Sayyidina Bilal, inisiatifnya Sayyidina Bilal,
as-salatu khairun minan naum. Rasulullah mendengar ini ucapan baru, tapi ikrar. Rasulullah mengakui ucapan ini bagus. Maka Rasulullah SAW mengatakan sadaqta wa barirta. Kata ulama kalau digabungkan lebih bagus. Sadaqta wa barirta wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ikhwan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, jadi jawabannya sama seperti yang dikumandangkan oleh muadzin. Muadzin mengucapkan apa, kita juga jawab ucapannya, kecuali di hayya 'alatain, di hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal falah. Dan di as-salatu khairun minan naum. Kalau salatu khairun minan naum jawabnya apa? Shadaqta wa barirta wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan plus ada tambahan tadi. Pas asyhadu an la ilaha illallah jawabnya asyhadu an la ilaha illallah raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Pas asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tambahkan zikir marhaban bi habibi wa qurrati aini sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jawabannya sama. Begitu pun juga qomat. Nah, ketika qomat jawabannya sama enggak sama azan? Sama. Jadi kalau yang mukim itu artinya orang yang qomat mukim. Kalau orang yang sedang qomat maka jawabnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Jangan jawabnya qad qamatis shalah. Kecuali di kalimat qad qamatis shalah. Kalau kalimat qad qamatis shalah, jawabnya jangan qad qamatis shalah juga, jawabnya aqamahallah wa adamaha ma damatis samawati wal ard wa ja'alani min salihi ahliha. Itu jawabannya. Jadi pas qad qamatis shalah jangan jawab qad qamatis shalah juga. Tapi sebagian ulama mengatakan repot menjawab qad qamatis shalah. Aqamahallah wa adamah, kata ulama tidak masalah. Kalau misalkan dia tidak bisa jawab dia qad qamatis shalah. Tapi afdal dan bagus dan sunnahnya jawabnya aqamahallah wa adamah ma damatis samawati wal ard wa ja'alani min salihi ahliha. Kalau misalkan lagi dia di situ jadi imam, sebutkan wa ja'alna. Jadi jangan di situ imam mengkhususkan doa dirinya sendiri. Wa ja'alani tidak, tapi wa ja'alna. Contoh lagi kunut. Imam kalau dia Allahumma hdini faqad zalam. Imam itu zalim. Ya, imam baca Allahumma hdini bukan Allahumma hdini. Atau sering kadang orang yang doa setelah sholat dia baca Rabbil ghfirli, ampunilah aku. Berarti yang lain tak usah. Nah, makanya faqad zalam, kata Rasulullah, mereka itu zalim. Jadi kalau kita lagi dalam keadaan jamaah, bacanya pakai kami, bukan pakai aku. Jadi Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Ya, dan juga ya di dalam doa-doa kita yang lainnya yang ada kalimat ni, itu kali ganti dengan kalimat na. Ya ikhwanul hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, setelah daripada jawab muadzin, jawab yang qamat, maka di situ baca fa idza faragta min jawabil muadzin, kalau sudah selesai daripada jawab yang azan, ya. Wa min jawabil muqim fil iqamah, kalau qamat berarti jawab yang qamat, ya, maka di situ ya pertama fashalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya wa in kunta muadzina aw muqiman. Nah, kalau muadzin orang yang azan sama yang qamat enggak sunah jawab azannya. Tapi kalau sudah selesai tetap sama disunahkan untuk baca salawat ala Nabi Muhammad SAW. Jadi habis azan la ilaha illallah, jawabannya la ilaha illallah. Bahkan tidak disunahkan tambahkan kalimat Muhammadur Rasulullah. Jadi sering kita mendengar la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Nah, itu Muhammadur Rasulullah itu tidak disunahkan. Ya, bahkan ada yang mengatakan itu makruh kalimat Muhammad Rasulullah SAW. Jadi habis la ilaha illallah, lebih baik riwayatnya mengatakan baca istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Habis itu la ilaha illallah, baca
salawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis itu baca doa. Nah, Imam Ghazali baca doa, menuliskan di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini doa ketika azan subuh. Selesai azan subuh sama doa ketika selesai azan maghrib. Nah, pertama, ya, ketika daripada mendengar azan subuh, Al-Imam Al-Ghazali menuliskan, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya saya meminta kepadamu indah huduri salatika, ketika hadirnya salatmu, wa aswati doaikan, dan terdengarnya suara yang azan, ya, wa idbari lailik, dan berpalingnya malam, ya, berpalingnya malam, wa iqbal nahari, dan masuknya waktu siang. Masuknya waktu siang. Baru doa, antu'ti Muhammadan al-wasilah wal fadilah wal syarafa wal rafi'ah wal fadilah wal darajat rafi'ah wab'athhu al-maqam al-mahmud alladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Ya, fa idza sami'ta al-adhan wa anta bisalah, ya, summa tadaraka jawab. Jadi Al-Imam Al-Ghazali yang menuliskan doa yang mana doa ini ada di dalam hadisnya Nabi. Kalau azan subuh itu tambahkan kalimat Allahumma inni as'aluka inda huduri salatika wa aswati du'aika wa idbaru lailika, ya, wa ikbalu naharika an tu'ti Muhammadan al-wasilah wal fadilah. Tapi yang sering kita dengar doa itu langsung Allahumma rabba hadhihi da'watin tammah was salatin qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya, insyaallah di dalam makna doa azan itu ada makna-makna yang di situ kita doakan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya, ya, insyaallah kita bahas daripada permasalahan azan doa ini insyaallah di majlis taklim yang akan datang. Ikhwanul hadirin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu sunnahnya azan, ya, salah satu sunnahnya azan itu, ya, noleh di kalimat hayya 'alas shalah sama noleh di kalimat hayya 'alal falah. Ketika hayya 'alas shalah nolehnya ke sebelah kanan. Ingat, yang noleh cuma pala. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, nolehnya ke sebelah kanan. Itu salah satu sunnahnya. Kalau sama badannya ada yang membolehkan, ya, tapi sunnahnya tidak, karena kita ini di dalam azan sunnahnya ngadep kiblat, ngadep kiblat pakai saudara pakai dada. Ketika kita noleh juga dada juga ikut noleh, maka sudah hilang kesunahan menghadap kiblat tadi. Jadi ngadep kiblat cuma pakai ngadep ke kanan hayya 'alas shalah cuma pakai wajah. Kemudian ikhwanul hadirin rahimani wa rahimakumullah, wad'u isba'aihi fi simakhi udhunih fil adhan min al-qamar. Ya, meletakkan, ya, di situ isba'ahi, kedua daripada jarinya, ya, di dalam telinganya. Jadi letakkan kedua jarinya, ya, di sini. Jadi letakkan macam ini. Ya, ayalah. Ataupun langsung macam ini. Ya, fi simakhi udhunih. Jadi letakkan di sini. Di azan. Jadi meletakkan di sini itu di saat azan. Jadi letakkan macam ini di saat azan. Kalau qomat tidak usah. Ya, kenapa? Karena kalau kita tutup, kata ulama, ya, kalau kita tutup, kita punya telinga, kita azan, maka azan kita lebih kencang dibandingkan tidak kita tutup. Nah, sekarang sama baik. Ya, sudah ada mikrofon, tinggal mikrofon main kecil, kita mau besarkan. Nah, tapi kata ulama tetap disunnahkan. Tetap disunnah. Kalau qomat tidak. Kalau qomat dosa. Asyhadu an la Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, kalau qomat tidak. Jadi yang disunnahkan itu pas azan, pas azan. Ikhwanul hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dan azan, ya, itu sunnahnya orang yang memiliki sifat jujur, dan sunnahnya azan itu juga, ya, di tempat yang tinggi. Kalau sekarang alhamdulillah sudah ada. Dan suara orang yang azan itu kalau bisa suaranya lebih kencang, lebih keras dibandingkan yang lainnya. Itu sunnahnya daripada orang yang azan. Banyak sekali daripada kesunahan azan,
Dan kemakruhan azan juga banyak. Salah satu daripada kemakruhan azan, lagi azan ngobrol, lagi azan duduk, lagi azan duduk, ataupun orang fasik yang azan, ataupun junub, lagi junub azan, orang dalam keadaan junub azan, ya, orang yang lagi junub azan, begitupun juga orang lagi hadas, tidak punya wudu azan, banyak kita saksikan ada orang, ya, dia tidak punya wudu azan, habis azan ditanya nak wudu Pak, oh nak wudu dulu, nah kita kan tak mana gaya dia, padahal sebetulnya bukan haram, bukan, tapi makruh, ya dalam keadaan hadas. Kadang orang azan, kalau azan itu dulu nak wudu dulu santai, wudu dulu, terus wudu azan ini kan habis azan baru nak wudu. Ya ikhwan, hadirin rahimahullah, insyaallah kita sambung lagi daripada permasalahan azan ini juga. Dan azan juga makruh kalau anak kecil yang azan. Karena kenapa? Mereka itu tidak amanah di dalam waktu. Mereka itu tidak tahu arti di dalam waktu. Maka sunnahnya orang yang azan itu balik. Tapi tidak syarat. Syaratnya azan itu bukan balik, tidak. Walaupun dia di situ masih kecil, itu tidak ada masalah. Ya, walaupun di situ dia masih kecil tidak ada masalah. Karena ya syaratnya muazzin itu ya tentu yang pertama Islam. Ya kalau dia Islam berarti tidak ada masalah. Kalau dia Islam ya tidak ada masalah. Syarat muazzin itu ada 3. Islam, tamyiz, budak kecil yang sudah tahu arti, kemudian laki-laki. Ini 3 syarat. Ya. Apa? Islam, tamyiz itu yang sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri, sama di situ apa? Laki-laki. Nah, kalau dia bukan Islam tidak sah. Ya, kalau tamyiz berarti keluar dari kalimat tamyiz sudah memayyiz, sudah ngerti, tapi belum balik, maka hukumnya makruh. Jadi budak kecil ada hukumnya makruh. Ya, tidak berdosa. Kenapa makruh? Kata ulama, karena mereka tidak amanah dalam waktu. Tidak tahu, udah baca ngitung-ngitung ini, tidak amanah dalam waktu. Itu sebab ulama di dalam kitab ini mengatakan bahwasanya orang yang belum balik itu makruh ketika memandangkan daripada azan. Tapi ada yang mengatakan tidak makruh. Ada yang mengatakan bahwa wallahu a'lam bishawab. Ikhwanul hadirin, Mustami'in al-Mayami rahimahullah, ada yang bertanya daripada permasalahan? Ibu di belakang silakan kalau nak tanya. Ada ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz yang telah memberikan tausiahnya yang Ya, maksudnya yang antum sampaikan tadi dicatat. Masalah doa-doanya. Ya. Masya Allah, luar biasa ini ini adalah semangat daripada jawaban tadi. Insya Allah akhirnya dicatatkan ya, akhirnya di share ke siapa ke Santik, akhirnya di share ke beliau Santik. Ya misalkan ada fotokopi daripada jawaban adanya Bu. Ya daripada jawaban azan, ya daripada ada yang raditu billahi rabba. Pas juga kalimat aqama Allah wa adama ma damat as-samawati wal ardh wa ja'ala min as-salihin. Insyaallah kakek beberapa hari ini kakek misalkan ada kesempatan ingatkan mantik soal poin kan. Insyaallah ya diketikan, insyaallah diketikan. Kalau bisa diamalkan, kalau bisa ditempelkan, alhamdulillah. Dan masih misalkan dengan fotokopikan ditempelkan. Kalau bisa dibuat selembar baik, ya nanti buat artinya aku lihat gitu kayaknya insyaallah mudah-mudahan ya bahwa hadirin alhamdulillah ya mudah-mudahan ya anak-anak ibu keturunan ibu menjadi orang-orang yang soleh dan juga itu semua diwakilkan dalam keadaan husnul khatimah. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya Ustaz, tadi kan masalah azan. Bagaimana hukumnya pada saat azan kita salat sunat, daripada azan
ketika kita lagi sholat, ya, baik sholat itu wajib atau sholat itu sunnah, baik sholat itu wajib atau sholat sunnah. Pas lagi sholat, Allahu Akbar, jangan kan baru rakaat, sudah rakaat pertama, kita baru takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana? Sholat stop apa jangan? Kata ulama setelahnya jangan stop. Jawab azan apa jangan? Jawabannya afdalnya jangan. Kalau tetap dia jawab, hukumnya makruh. Kecuali kalau ada ngajak bicara, contohnya sodakta, ada kafir khitab, ada ataupun ada mukhatab, ta tadi ta atau kaf, maka batal. Jadi kalau misalkan dia ngomong jawab ketika azan, maka hukumnya sah. Jadi ketika dia azan, dia lagi sholat Allahu Akbar azan, lebih baik jawabnya jawabnya setelah daripada sholat dia selesai. Kalau nak jawab pas azan, pas lagi sholat dia jawab, hukumnya makruh. Jadi bagus dong. Yang ketika kita lagi sholat 2 rakaat, Allahu Akbar, selesaikan dulu sholat kita yang 2 rakaat tadi. Ini biasanya terjadi kalau lagi sholat Jumat. Ya, kita nak sholat tahiyat masjid, Allahu Akbar, baru sholat tahiyat masjid, azan berkumandang. Maka selesaikan daripada sholat kita 2 rakaat, salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Setelah itu baru jawab azannya. Jawab apa ya? Doanya apa ya? Tidak, seluruhnya dari awal. Ya, seluruhnya dari awal. Makanya kalau kita apal susunan azan, maka kita bisa jawab dari awal. Mata yang ada apa susunan azannya? Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mati jawabnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Ya, habis itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salati qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah. Apa yang itu bagus. Itu macam itu tadi kaji. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi? Saya mau tanya. Di kampung itu sukanya ini yang ada ini 1 orang, terus malah langsung dia jadi imam. Burung itu, burungan. Itu karena mungkin pendapatnya di situ gimana? Seringnya begitu, jadi diborong 1 orang. Gimana ya? Harusnya apakah ada 1 orang sendiri atau gimana? Kalau yang karena Insyaallah pertanyaan yang bagus. Gimana? Apakah diborong daripada semuanya? Dia yang azan, dia yang qoma, dia yang jadi imam. dia nambah beduk. Itu ikhwan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Itu sangat bagus pertanyaannya. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya orang yang azan itu yang umana, orang yang amin, orang yang jujur. Kalau yang azan orang yang jujur. Ya. Kalau yang menjadi imam, afqahu, orang yang paling bagi. Nah, kalau dia sudah jujur, dia nak semuanya, itu tidak ada masalah. Ya sebetulnya tidak ada masalah. Tapi bagusnya, ya, yang azan itulah yang kuat. Ya, makanya ada perbedaan pendapat para ulama. Mulia mana? Azan apa menjadi imam? Yang mana yang lebih mulia? Itu ada perbedaan pendapat para ulama. Mulia mana? Lebih mulia orang yang azan, dia lebih orang yang azan atau yang menjadi imam? Yang mana lebih mulia? Ya, yang mana lebih mulia? Dia azan apa dia menjadi imam? Yang mana lebih mulia? Maka ulama beda pendapat. Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan begini, ya, orang yang azan lebih mulia, lebih afdal, maksudnya lebih utama dibandingkan orang yang menjadi imam. Ya, orang yang azan lebih afdal dibandingkan orang yang menjadi imam. Kalau misalkan azannya disertai dengan qomat. Jadi azan plus qomat. Itu pendapat.
Dan pendapat Imam Rafi'i tidak mengatakan orang yang menjadi imam lebih afdal dibandingkan orang yang menjadi muadzin, orang yang adzan. Jadi orang yang menjadi imam lebih afdal dibandingkan muadzin. Ya, kenapa demikian? Karena Rasulullah ada berada. Ya, Rasulullah hanya menjadi imam. Maka dijawab oleh ulama, ya, yang mengatakan pendapat imam lebih afdal dibandingkan azan. Ya, seandainya saat itu Rasulullah yang azan, maka tidak boleh di situ satupun yang tidak datang kalau dengar panggilan Rasulullah. Karena kalau panggilan Rasulullah jadi wajib. Ya, panggilan Rasulullah jadi wajib. Apa hukum azan itu tersendiri? Hukum azan itu tersendiri hukumnya apa? Hukumnya sunnah kifayah. Ya, sunnah kifayah. Sama seperti mengucapkan salam. Ya, sama seperti mengucapkan salam. Sunnah kifayah. Ya, maksudnya apa? Kalau tidak kata yang azan, ya maka ya tidak ada masalah. Hukumnya sunnah kifayah. Sama seperti mengucapkan salam. Sama seperti tashmitul hadis. Kalau ada orang yang bersin, hajib, alhamdulillah. Kita jawab rahimah, yarhamkumullah. Nah, itu sunnah kifayah. Salah satu cukup. Nah, ikhwan al-hadirin rahimahullah, ini pendapat bahwa hukum azan sunnah kifayah. Tapi ada yang mengatakan fardu kifayah. Berarti kalau ada daerah yang tidak ada, berdosa semuanya. Jadi ada dua pendapat. Ada yang pendapat yang mengatakan sunnah kifayah, ada yang mengatakan fardu kifayah. Nah, itulah tadi kata ulama. Kenapa? Kan kata Imam Rafi'i kan imam lebih afdal dibandingkan yang azan. Dijawab oleh ulama. Kalau kenapa Rasulullah tidak pernah azan? Karena kalau Rasulullah azan, semua orang wajib datang ke dalam masjid. Nak uzur, nak tidak uzur, karena ini sudah panggilan Rasulullah langsung dari sholat Rasulullah. Makanya Rasulullah SAW tidak ada. Jadi ada yang mengatakan azan, jadi pendapat yang kita ambil satu pendapat saja, azan itu sendiri, ya, itu tidak afdal. Ya, maksudnya imam lebih afdal dibandingkan azan kalau azannya baik, tidak pakai qomat. Ya, jadi imam lebih afdal dibandingkan azan baik. Tapi kalau dia sudah azan, dia sudah qomat, maka orang yang azan sama yang qomat itu pahalanya lebih afdal dibandingkan orang yang menjadi imam. Nah, jadi misalkan kalau misalkan dia yang azan, dia yang beduk, dia azan, dia yang qomat, dia yang menjadi imam. Kalau di syaratnya sempurna, tidak ada masalah. Kalau di syaratnya sempurna, di dalam azan dia amanah, maksudnya dia tahu waktu. Dia tahu waktu, maksudnya bukan sembarang azan. Dia azan jam 12.10, ya waktunya jam 12, padahal azan maju. Ya, azan di situ mundur, jam 12 lewat. Maka dia tidak boleh. Maka dia yang pertama harus amanah dalam azan. Dengan azan tidak masalah, sunnahnya dia yang qomat. Ya, jadi besok dengan masjid ini dia azan dia qomat ya. Karena banyak sebagai masjid yang azan lain, yang qomat lain. Padahal sunnahnya yang azan itu yang qomat. Al-muadzin wal muqim, yang azan itu yang qomat. Nah, misalkan yang azan dia, yang qomat dia. Nah, imam ternyata imam yang paling layak dia. Yang lain tidak ada. Maksudnya tidak ada. Bukan ini ego ya. Kalau ego menang kalau. Ya apalagi kalau sudah dia aku ini Pak Haji ini. Aku ini sesepuh. Maka tidak kata istilah sesepuh, tidak kata istilah ini. Apa yang didahulukan di dalam imam? Faqih, yaitu orang yang paling ngerti ilmu fikih salat. Itu yang menjadi imam. Kalau dia misalkan dia yang paling faqih ternyata, maka dia tidak masalah dia menjadi imam. Ya, tapi memang bagusnya beda. Ya, yang imam lain, yang azan juga lah. Tapi kalau tidak sama hukumnya sah, tidak masalah. Soalnya ini banyak terjadi di daerah-daerah, di dusun-dusun ya. Ternyata bukan hanya dusun Lembang, tapi dusun Hadramut juga sama. Soalnya tidak setiap daerah itu ramai. Nah, kalau ramai kota ramai bukan dusun. Nah, jadi tidak ada masalah. Kadang ada orang dulu tinggal di daerah masyarakat. Dia yang azan, dia yang qomat, dia menjadi imam. Juga sekurang alam ini ada masalah. Asalkan ahli. Allah alam. Ada lagi?
berselang tunggu antara azan dan iqamah, bunyi iqamah. Jadi sebenarnya yang memerintahkan iqamah ini jam ini apa imamnya? Kadang-kadang 5 jam, imamnya belum merintahkan untuk iqamah. Bukan. Masya Allah. Betul, Masya Allah, luar biasa pertanyaan beliau sesuai dengan yang dibahas oleh ulama al-fiqih. Ya, al-adhan ala ra'yil imam, ala ra'yil muadzin. Azan itu sesuai daripada pandangan muadzin. Ya, dia waktu bukan azan-azan lain. Wal iqamah ya ala amril imam. Ya, memang pendapat memang itu. Dan qomat itu atas perintahnya imam. Memang betul di dalam kitab fikih qomat itu nunggu perintah imam. Ya, sekarang apakah di situ yang merintahkan jam atau imam? Memang bagusnya, ya, memang bagusnya. Ya besok ya kalau misalkan Ustaz ini misalkan di sini beliau sudah tahu waktunya, jadi beliau datang, misalkan ada waktu bunyi, ya bagusnya noleh dulu, dia ada dah. Biasanya ada kalau ada belakang. Nah, biasanya ada kalau ada belakang. Jadi dia dulu. Nah, misalkan sudah tidak ada, berarti imamnya datang. Ada beliau lagi sholat. Nah, dia ada sholat, tunggu dulu. Perintah ini. Nah, kalau misalkan beliau lagi sholat, namanya imam, tunggu dulu, deketin, nanya Ustaz, atau Ustaz. Nah, baru kita. Karena ini yang disebutkan di dalam kitab fikih, disebutkan dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah, disebutkan bahwasanya ya al-iqamah ala ra'yil muadzin, ala ra'yil imam. Ya, qomat itu sesuai pandangan imam, maksudnya perintah imam. Kalau imam kita tanya, udah waktu tanya imam qomat. Ini penanda baik. Nah, misalkan sudah waktunya tadi tiba, imam rawatibnya belum datang, nah berarti ada badannya. Siapa badannya? Misalkan ada yang mudaris, guru yang mengaji, ustaznya, tanya ustaz qomat sudah, bismillah. Atau imam saya, kalau ustaz tidak datang, ya sudah. Nah, jadi bagus ilmu itu, masya Allah, luar biasa. Pertanyaan orang yang ngerti agama itu macam ini, masya Allah, luar biasa. Ya, Allah, kita tutup majelis kita ini. Insya Allah nanti kita bahas di majelis berikutnya daripada arti doa azan itu apa, arti doa Allah Rabbana hadhihi da'wati tammah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ala sayyidina Muhammad bi adadi hasanati sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna rahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa surata al-haban malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyinna bil 'ilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillah.